warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bertemu lagi bersama kami. Nama saya Haji Solihuddin. NIM saya 195503974. Dan ini teman saya Mbak Rizka Arfiana Saputri, NIM 195503869. Oke, pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas dari dosen kami untuk membuat presentasi mengenai perilaku konsumen. Oke, lanjut ya. Nah, apakah perilaku konsumen itu? Ya. Perilaku konsumen adalah perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Definisi lainnya adalah bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber daya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Konsep 5W1H. Yang pertama, why? Mengapa mendapatkan barang atau jasa tersebut? Yang kedua, what? Berupa apa barang atau jasa tersebut? Yang ketiga, who? Siapa yang mendapatkan barang atau jasa tersebut? Yang keempat, when? Kapan bisa didapatkan? Yang kelima, where? Di mana barang atau jasa itu bisa didapatkan? Dan yang keenam, how? Atau bagaimana barang atau jasa tersebut didapatkan? Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen. 1. Pendapatan. 2. Selera konsumen. Dan yang terakhir, harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah atau ceteris paribus. Teori tingkah laku konsumen. Ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan marginal, yang pertama pendekatan marginal utility, yang kedua pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang muncul dari konsumsi. Ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan dari barang, jasa, dan aktivitas. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Next. Pendekatan kardinal. Kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan, misalnya mata uang. Setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut dalam jumlah tertentu. 2. Pandangan antara besarnya utility, menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Yang terakhir, analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal. Asumsi dasar pendekatan kardinal, bahwa kepuasan seorang tidak hanya dapat diperbandingkan, akan tetapi juga dapat diukur. Dan seterusnya. Asumsi dasar pendekatan kardinal. MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dan ini hasilnya sama dengan MUZ per PZ. Total utility itu TU. Dan keterangan marginal utility MU, key output, delta TU sama dengan perubahan total utility, delta key perubahan output. TU sama dengan F dalam kurung Q. MU sama dengan delta TU per delta Q. Teori guna atau utility. Marginal utility, kepuasan marginal, yaitu pertambahan pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan atau pengurangan penggunaan 1 unit barang tertentu.
Total utility yaitu keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang-barang tertentu. Faktor yang mempengaruhi nilai guna atau utility. 1. Jangka waktu konsumsi barang yang sama. 2. Daya ingat konsumen. Dan terakhir, kualitas barang. Fungsi kepuasan total. Hubungan jumlah barang yang dikonsumsi Q, TU dan MU. MU ya bukan Liverpool. Q bisa dibaca ya teman-teman, bisa dibaca sendiri ya. Di mana fungsi TU sama dengan 16Q min Q kuadrat. Fungsi MU 16 min 2Q. Hubungan TU dan MU ditunjukkan dengan TU akan meningkat bila mana MU lebih besar daripada 0 atau positif ya. Dan TU maksimum pada saat MU sama dengan 0. Selanjutnya TU akan menurun jika MU sama dengan 0 atau negatif. Kurva TU dan MU. Ya kayak gitu bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Contoh lain pendekatan kardinal. Silakan dipelajari sendiri. Ini kurva total utility Mas. Bahaya ini total kurvanya seperti ini. Jadi melengking. Melengkung. Nah, ini kurva marginal ke bawah ya, menengklak gitu. Realitas model utilitas kardinal. Nah, ini ada beberapa asumsi ya tentang utilitas suatu barang sama sesuatu diterapkan. Kemudian rasionalitas konsumen terpengaruh oleh sikap emosional konsumen. Konsumen memutuskan membeli produk jika harga sama atau sebanding dan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya bila ada kesalahan, bila ada kekurangan, kami masih belajar. Ya, mungkin dari kita segitu aja.